Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Jokowi ditanya terkait utang kereta cepat Wush. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumni Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Terkait bus yang masih APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Pemirsa, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Hutang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing tujuh keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK tidak pasif mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Wush. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan Wush sudah diungkap sejumlah pakar sehingga KPK tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus dugaan markup biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan Wush sudah diungkap sejumlah pakar sebelum dirinya ikut berkomentar. Menurut Mahfud, dugaan markup dari 17 juta dolar Amerika Serikat menjadi 52 juta dolar Amerika Serikat per kilometer jalur Wush telah disampaikan Antoni Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy dan Policy Studies. Hal tersebut seharusnya menjadi material penyidikan dari KPK. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan Wush di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Wush yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush.
KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah masyarakat atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke Ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50 M, ya kan? Nah, mungkin dari situ. Mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di apa? Itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia ya, bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge, karena tidak di hedging, ya ngikut terus, semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya, dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyis melaporkan. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Dari awalnya 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek WUS telah melaporkan kerugian signifikan akibat proyek ini. Salah satunya PT Wijaya Karya atau Wika yang mencatat kerugian mencapai 607,45 miliar pada kuartal 1 2024 akibat proyek WUS. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti kenaikan anggaran proyek kereta cepat WUS. Said Didu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kenaikan anggaran ini dimintai pertanggungjawaban. Saya pikir bukan hanya WUS, yang lain juga harus dilakukan yang sama. Kalau WUS sangat jelas kan, ini harus dicari siapa pengambil keputusan kenaikan tersebut. Awalnya kan menyatakan 5,5 miliar dolar. Terus ujungnya naik 7,1 miliar dolar. Artinya 30% loh. Nah, semua orang yang terkait pengambilan kebijakan menaikkan itu harus diperiksa. Karena aturan menaikkan anggaran itu berarti kan ada yang mengambil keputusan. Nah, kita tahu kan yang pejabat-pejabat yang ditugaskan atau mengambil tugas tentang WUS kan satu, Rini Sumarno, Suwandi suaminya ya. Kemudian yang ditugaskan terus adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah di direktur nah itu harus diperiksa semua siapa yang mengambil keputusan sehingga anggaran itu naik, sehingga bunganya harus tinggi. Dan ini pembelajaran bahwa siapapun mengambil keputusan yang merugikan rakyat, membebani rakyat, ini kan membebani rakyat, membebani negara, maka dia harus bertanggungjawabkan kan. Nah, itu. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dalam sebuah acara mengakui bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah sejak awal perencanaan.
Sementara soal permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 116 triliun rupiah, Luhut mengatakan telah mengusulkan skema pembayaran kepada CEO Dalantara Rosan Ruslani, bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gapnya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Seperti diketahui, anggaran proyek WUS awalnya diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar Amerika atau setara 76 triliun rupiah. Namun biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga mencapai 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun. Sedangkan jumlah utang yang ditinggalkan dalam proyek ini bernilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Aristiawan Sutrisno, iNews melaporkan.